Jadi sekali lagi konsep-konsep begini yang betul-betul Pak Jokowi nggak paham. Dia cuma diberi market oleh orang yang gambar dengan bagus supaya disenang. Padahal sebetulnya itu akan berubah jadi ibu kota oligarki. Jadi semua fasilitas kota baru itu adalah disiapkan untuk dan demi oligarki. Sepertinya seolah-olah Presiden Jokowi memaksakan bahwa nanti 17 Agustus 2024 sudah upacara bendera di ibu kota negara yang baru. Ya mungkin aja kita akan naikin bendera di 2024, tapi benderanya setengah tiang. Banyak sekali isunya ibu kota. Yang pertama adalah timing. Sepertinya seolah-olah Presiden Jokowi memaksakan bahwa nanti kerek bendera pada tahun 2024. 17 Agustus 2024 sudah upacara bendera di ibu kota negara yang baru. Kemarin saya interview dengan seorang pengajar di NTU, Nanyang Technology, mengatakan setuju katanya. Ada tanahnya, ya kan? Ada pengairannya, macam-macam kira-kira begitu. Ada yang bisa menutupi problem lingkungan yang dihasilkan, ya kan? Yang mestinya ngasih kompensasi barangkali untuk menutup lubang-lubang dengan reboisasi, we don't know ya. Tetapi kemudian ya sudah dianggap nol saja, ya kan? Nah ini nol yang cara keliru gitu ya. Nol saja, lalu pembangunan ibu kota tetap dilanjutkan. Banyak isunya. Nah, saya ingin soal setuju dan tidak setuju. RH Channel membuat polling, sekarang posisinya 16.000 ya. 16.000 suara, itu yang setuju perpindahan ibu kota cuma 9% saja. Yang tidak setuju 88%, sisanya nggak jawab gitu. Atau either ya. Itu. Nah, Bang Rocky, silakan soal setuju dan tidak setuju perpindahan ibu kota ini. Kan mestinya memang disurvei dulu. Kan dianggap bahwa ya DPR udah bikin sosialisasi. Sosialisasi itu dengan mudah disurvei aja kayak tadi kan. Jadi kalau ternyata cuma 9%, ngapain capek-capek bikin sosialisasi di semua universitas. Kan yang kita dengar begitu kan. Tim dari pemindahan ibu kota ini mengatakan, kami udah survei dan lakukan FGD di mana-mana. Nah ini hasilnya cuma 9% kok. Jadi FGD yang dibuat sebetulnya, FGD yang diakali itu intinya tuh. Tentu aja FGD-nya honornya gede supaya mendukung pemindahan ibu kota kan. Jadi kita tahu akal-akalan itu tuh. Karena itu saya anggap bahwa ya mungkin aja kita akan naikin bendera di 2024, tapi benderanya setengah tiang. Jadi sebetulnya saya bicara dengan beberapa teman di Kalimantan Timur. Mulai sekarang dampaknya udah terlihat. Tuh, nelayan-nelayan di situ nggak bisa lagi dapat tangkapan yang seperti biasa. Karena kan beberapa bangunan udah dimulai kan dibikin. Bendungan, segala macam itu buat menampung air dengan segala macam permasalahannya tuh. Jadi sebetulnya kerusakan itu udah terjadi sejak awal. Dan kita cuma dibius oleh Presiden Jokowi untuk lihat marketnya tuh. Marketnya sih memang keren banget. Kalau lihat market mah pasti bagus banget. Nggak ada market yang dibikin berdasarkan fakta itu. Ini market, petanya, bangunannya, arsitekturnya. Tapi kita nggak bisa membayangkan apa yang ada di Kalimantan kalau kita nggak tanya pada nelayan di situ. Apakah mereka lihat marketnya? Dia nggak peduli marketnya. Dia cuma tahu bahwa cara dia menangkap ikan itu terganggu dengan adanya ibu kota. Cara mereka berladang juga yang sebetulnya kan banyak penduduk di situ yang usahanya itu menyenangkan dengan berkebun. Tapi kemudian tiba-tiba nanti mau dijadiin pengantar surat presiden ke menteri misalnya tuh. Ya dia nggak merasa itu tugas dia tuh. Jadi dibohongi sebetulnya bahwa seolah-olah kalau ibu kota pindah itu akan jadi pusat pertumbuhan tuh. Itu hal yang pasti nggak akan terjadi. Karena untuk jadikan ibu kota itu sumber pertumbuhan, SDM-nya mesti bagus.
bagus. Dan ternyata rakyat di sana juga merasa bebannya berat. Betul, kalau kemampuan bertani itu tiba-tiba dialihkan jadi pegawai negeri di situ kan itu intinya. Nelayan yang tahu tentang cuaca laut, kapan dia dapat ikan, tiba-tiba nggak mungkin lagi dapat karena perubahan cuaca di situ akibat mulai adanya bulldozer kan. Semua hal begitu yang nggak pernah dipikirkan oleh kaum dungu ini. Iya, jadi memang masalahnya adalah akan terjadi perubahan ekosistem yang drastis di daerah itu ya. Berarti. Sudah terjadi itu. Iya, kan orang kan selalu mengatakan ya, kadang-kadang pembangunan seperti ini ya nanti bisa dikompensasi dengan menanam pohon dan lain sebagainya di tempat lain dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kan perubahan keseimbangan alam itu ya sudah terjadi dan itu rasanya apakah bisa dipulihkan dengan planning yang katanya barangkali mau menghijaukan lagi, menanam pohon lagi dan lain sebagainya, Bung Rocky? Ya tanam pohon bisa, tapi kan habitat itu nggak bisa kita pahami, kita tanam pohon yang monokultur itu. Kan hutan itu selalu ada dalam kondisi heterokultur, heterogen. Nggak bisa tiba-tiba, oke, nanti kita bikin sawah di situ karena itu dekat dengan pusat apa yang disebut industri pangan kita itu. Lalu dibikin sawah, lalu dipotret dari angkasa itu. Oh ternyata hijau. Lain, hijaunya hutan dengan hijaunya sawah itu lain. Sawah itu jauh, tapi dia tidak menyimpan air, justru boros air tuh, lain dengan hutan rainforest. Jadi itu tipu-tipuan tuh. Lihatlah dari atas, ini indah betul, hijau. Iya, hijau apa? Hijau bisa dua, itu karena sawah atau karena lapangan golf. Lapangan golf juga hijau dilihat dari atas. Tapi kan bukan itu yang dimaksud dengan konservasi alam itu. Kita bisa bikin lapangan golf 1.000 hektar, tapi itu mengkonsumsi air luar biasa, dan lapangan golf itu bukan penanda bahwa kita lakukan penghijauan walaupun rumputnya sama-sama hijau. Jadi sekali lagi konsep-konsep begini yang betul-betul Pak Jokowi nggak paham. Dia cuma diberi market oleh orang yang gambar dengan bagus supaya disenang. Padahal sebetulnya itu akan berubah jadi ibu kota oligarki, karena di sekitar situ adalah oligarki akan bikin suppliernya apa itu, listriknya dari oligarki, supermarketnya dari oligarki. Itu semua yang akan terjadi. Jadi semua fasilitas kota baru itu adalah disiapkan untuk dan demi oligarki. Itu konyolnya di situ tuh. Itu sama seperti misalnya ya, saya pernah dapat cerita mengenai seorang pengusaha yang mau membangun kota di dekat Jakarta sini. Kira-kira begitu kan? Yeah. Dan dia sudah membayangkan yang namanya kebutuhan masyarakat di sana yang jumlahnya barangkali bisa sampai ratusan ribu bahkan lebih dari 1 juta, itu dia sudah hitung tuh. Kan orang kan setiap hari pasti butuh apa aja butuhnya kan. Jadi kalau kita punya bisnis ya kan yang bisa menguasai memonopoli kawasan itu, sudah selesai kita, bisnis kita akan hidup terus. Tidak ada pesaing gitu. Ya memang itu yang sedang berlangsung, bahwa tanah di situ, segala macam fasilitas itu pasti akan dikuasai oligarki sehingga monopoli terjadi di situ tuh. Karena itu dia mesti diatur supaya nggak ada legitimasi demokratis. Karena itu diperlukan sekedar otoritas itu, nggak perlu dipilih pemimpin ibu kota itu. Karena memang oligarki maunya begitu. Oligarki yang akan atur bisnis di situ tuh. Dan sangat mungkin mereka yang punya tanah di situ juga mungkin dia bilang ya silahkan beli murah, tapi nanti tukar gulingnya dengan tanah yang di Jakarta ya, yang bekas fasilitas pemerintah pusat yang akan dipindahkan tuh. Jadi akan terjadi manipulasi yang luar biasa tuh, dan Presiden Jokowi pasti buta huruf terhadap soal itu tuh. Atau mungkin dia tahu dan dia diam-diam karena ada yang biasa disebut buyback atau apa namanya itu. Indosat yang gagal tapi buyback. Kalau Indosat gagal buyback. Masyarakat Kalimantan itu ingin mengajukan gugatan, dan itu sama dengan Din Samsudin, CS juga sedang lakukan gugatan. Kita semua ingin lakukan gugatan judicial review terhadap undang-undang yang diatur oleh oligarki itu. Jadi sekali lagi ini ujian pertama bagi Presiden Jokowi bahwa dia akan memimpin upacara menaikkan bendera setengah tiang, lalu dia akan diturunkan juga di dekat tiang itu tuh legitimasinya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan, padang yang luas
tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira